Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita semua di rumah kita masing-masing, kita masih diberikan kesempatan yang begitu indah untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Serta terlebih lagi, kita juga rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumahnya masing-masing, kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Dan saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 146 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Seperti pujian pertama yang akan kita nyanyikan, bahwa memang besarlah Allah kita, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini yang berjudul Besar Allahku. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Mari kita akan pujian ini sekali lagi dari awal. Kemuliaan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Darajat Tuhanku, Mari sama-sama katakan layak disembah. layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, Katakan sekali lagi bahwa hanya Engkau yang layak disembah. layak disembah. Nyanyikan besar raja,
Mari kita katakan sekali lagi, besar Allah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. katakan selamanya besar dan ajaib Kau Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan sekali lagi, selamanya besar dan ajaiblah Kau Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, benar seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang layak kami puji, yang layak kami sembah, dan kami nyatakan bahwa besar Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, di mana hari ini kami boleh kembali lagi bersama-sama untuk bersahati meskipun kami di rumah masing-masing, untuk bersama-sama kami boleh beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta terlebih lagi kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati akan seluruh rangkaian ibadah kami ini, sedari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini boleh sungguh sebagai ucapan syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memakai beliau dengan luar biasa, sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi kita semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama melafalkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kasih setianya selalu baru di dalam setiap hari demi hari yang kita lewati. Biarlah setiap hari demi hari kita selalu mengingat betapa baiknya Tuhan dan mengatakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Dia saja. Mari kita bersama-sama, kita sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita akan puji ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Katakan sekali lagi, haleluya bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Fransiskus. Mari sebelum kita menerima dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
benar, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. memang benar Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa hanya Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, kami mau menyatakan dan kami mau bersyukur oleh karena salib-Mu kami hidup dan kami menang atas dosa-dosa. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Kepada hambanya saya persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji syukur pada minggu ini kita boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan adanya liturgis dan singer yang ada. Kita berharap untuk ibadah-ibadah yang akan ditayangkan melalui online ini bisa dengan lebih baik lagi ke depannya. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu janji kebangkitan tubuh, yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 58. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami boleh sungguh merasakan kehadiran-Mu, menyembah-Mu, dan bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami boleh mengerti, Roh Kudus boleh menerjemahkan firman Tuhan ini dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Tuhan, tolonglah untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini juga untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 58. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 58. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelankan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari lalu atau beberapa minggu yang lalu kita telah melihat ada banyak sekali kabar duka cita yang kita dengar akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ada ratusan ribu orang yang telah meninggal dunia akibat virus ini. Dan ada banyak juga orang-orang Kristen yang mengalami hal demikian, termasuk para pendeta hamba Tuhan yang saleh, yang berpengaruh. Mereka juga tidak terhindarkan mendapatkan penyakit virus corona ini, sehingga mereka harus dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita pun juga sama, kita tidak dapat menghindar yang namanya kematian. Segala macam teknologi, obat-obatan ataupun ramuan-ramuan yang dibuat untuk membuat manusia menjadi awet muda ataupun berumur panjang, tetap
tidak dapat menghindarkan manusia dari yang namanya kematian. Bahkan tidak ada orang yang dapat berumur sampai 10.000 tahun. Bahkan 1.000 tahun pun dalam sejarah tidak ada. Alkitab mencatat bahwa umur manusia terpanjang di dalam dunia ini, dalam bumi ini, itu tidak sampai 1.000 tahun. Alkitab mencatat manusia yang terpanjang bernama Metusalah, yaitu berumur 969 tahun. Nah, ini tidak sampai 1.000 tahun. Nah, Bapak Ibu, namun percayakah bahwa suatu saat nanti atau kelak manusia akan hidup abadi? Manusia tidak akan mati. Kedengarannya ini mustahil ya. Tetapi bagaimana? Ada satu perusahaan di Amerika dan di Rusia yang bernama perusahaan Psychronix yang menawarkan jasa untuk membekukan mayat manusia atau jasad manusia dengan cairan nitrogen. Sehingga mereka bisa diawetkan, sehingga suatu saat nanti mereka percaya bahwa ada teknologi yang dapat membangkitkan mayat manusia atau jasad manusia itu untuk hidup kembali. Nah, jadi di tahun 2016 perusahaan yang ada di Amerika itu telah menyimpan 141 jasad manusia yang nantinya akan dihidupkan kelak. Tetapi memang teknologinya saat ini belum ada. Tetapi mereka percaya bahwa suatu saat nanti ada teknologi yang dapat membangkitkan atau menghidupkan manusia yang sudah mati. Ya, bahkan ada mayat yang sudah umurnya 126 tahun diawetkan. Jadi sangat luar biasa perusahaan ini. Nah, seandainya ya kalau kita membayar jasa tersebut, tubuh kita atau jasad kita diawetkan ya, dibekukan, kemudian 100 tahun kemudian kita dibangkitkan, maka saya percaya kita tidak akan mengenal siapa-siapa karena 100 tahun sudah terlewati. Kecuali kalau kita itu ada kenalan kita atau kerabat kita yang juga ikut dibekukan gitu ya. Sehingga nanti kalau dibangkitkan jadi kita masih bisa saling kenal. Tetapi pastinya banyak yang tidak dikenal. Nah, tahukah Bapak Ibu berapa biayanya untuk pembekuan jasad manusia ini? Biayanya tidak murah Bapak Ibu, yaitu 490 juta rupiah. Wah, ini kalau bagi Bapak Ibu yang punya uang lebih, ya boleh mendaftar ya. Kalau saya mungkin tunggu donatur dulu, kalau ada ya boleh ya. Nah, Bapak Ibu, saya pikir mustahil sekali untuk adanya teknologi yang dapat membangkitkan manusia kembali untuk hidup selama-lamanya. Tapi sadarkah saudara bahwa Alkitab menjanjikan itu? Bahwa Alkitab mengajarkan bahwa suatu saat nanti manusia akan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi dan tidak akan mendapatkan kematian. Dan bahkan kita tadi sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli yang setiap kali ibadah kita ucapkan bahwa kita percaya akan kebangkitan tubuh. Nah, tetapi apakah kita mengerti akan maksud daripada pengakuan ini? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang topik janji kebangkitan tubuh ini. Yang mau saya soroti adalah jaminan. Apa jaminan bahwa kita orang-orang percaya akan dibangkitkan? Dan bagaimana keadaan orang percaya setelah dibangkitkan? Serta nanti bagaimana sikap kita terhadap keyakinan ini dan terhadap pengharapan ini? Nah, kita akan melihat di dalam surat Korintus yang tadi kita baca di 1 Korintus 15. Nah, sepanjang pasal 15 dari surat 2 Korintus, kita melihat bahwa Paulus itu membahas tentang kebangkitan Kristus dan relevansinya terhadap iman dan pengharapan eskatologis orang percaya tentang kebangkitan tubuh. Nah, saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk membaca keseluruhan dari pasal 15 ini. Tadi kita cuma baca dari ayat 47 sampai 58 saja. Nah, saya berharap kita bisa membaca semuanya supaya kita dapat mengerti. Nah, pada ayat 35 Paulus mencoba menjawab pertanyaan orang-orang yang sebenarnya tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan bagi pemahaman orang-orang Korintus yang sudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran pagan atau penyembahan berhala, mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, tetapi tidak untuk kebangkitan
orang mati secara fisik. Nah, jadi Paulus menentang pandangan ini. Dia mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 12, Paulus mengatakan, "Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?" Jadi bagi orang-orang Korintus sangat mustahil sekali orang yang sudah mati secara jasmani akan hidup kembali secara fisik. Nah, tetapi Paulus mengatakan itu mungkin karena Yesus Kristus pun telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, jika kita melihat kata benda dari kata kebangkitan di dalam perjanjian baru itu muncul sebanyak 42 kali yang selalu berkaitan dengan kebangkitan orang mati atau kebangkitan dari kematian. Seringkali istilah tersebut dipakai untuk menunjuk pada kebangkitan orang percaya dan kebangkitan Kristus. Selain itu ada 41 kata kerja, kata membangkitkan yang berhubungan dengan kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati. Nah, jadi dengan demikian Alkitab cukup banyak mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Selain daripada ini ada istilah-istilah lain yang juga berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Nah, jadi istilah dari kebangkitan sendiri menunjukkan adanya kehidupan kembali dari seseorang yang telah mati dalam jangka waktu tertentu. Nah, kebangkitan pada kedatangan Kristus yang kedua di sini berbeda dengan kebangkitan sementara yang seperti dialami orang-orang tertentu di dalam Alkitab yang dibangkitkan dari kematian, seperti contohnya ada Lazarus dan pemuda di Nain. Tetapi kebangkitan yang diajarkan oleh Paulus ini adalah kebangkitan yang mengarahkan kepada kehidupan yang tidak dapat binasa. Selain itu, kebangkitan orang percaya membawa kita kepada kemenangan penuh atas kematian dan seluruh pemenuhan janji Allah. Nah, lalu bagaimana keadaan sifat kebangkitan orang percaya? Nah, Alkitab menyatakan bahwa kebangkitan orang percaya itu sama seperti kebangkitan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 21, di situ dikatakan yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi dikatakan serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Jadi ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan orang yang percaya itu nanti seperti Kristus yang tidak akan binasa, yang betul-betul real, betul-betul nyata dan penuh dengan kemuliaan seperti tubuh Kristus. Ini juga tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Nah, jadi menurut Alkitab kebangkitan Kristus sungguh-sungguh nyata. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, mereka mengira Yesus hantu. Tetapi Yesus sendiri menyuruh mereka untuk lihat, raba, bahwa ia bukan hantu. Ia memiliki daging dan tulang. Itu tercatat di dalam Lukas 24 ayat 39. Kemudian selain itu Yesus juga meminta makanan. Dan Yesus memakan makanan tersebut di depan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus atau kebangkitannya mengikuti keadaan jasmani manusia biasa. Tetapi di bagian yang lain kita juga ditunjukkan bahwa Yesus dapat muncul tiba-tiba di tengah-tengah murid-muridnya sekalipun mereka mengurung diri di dalam rumah yang terkunci, tetapi Yesus dapat muncul di tengah-tengah mereka. Kemudian bahkan Yesus juga setelah muncul bisa hilang, lenyap secara tiba-tiba. Nah, menurut saya ini adalah bagian daripada keilahian Yesus yang supranatural. Jadi ada indikasi bahwa setiap orang percaya itu akan dibangkitkan serupa dengan keadaan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sebagai jaminannya dalam 1 Korintus 15 ayat 20 Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kata yang sulung dalam bahasa aslinya aparche berarti bagian pertama dari suatu panen. Jadi seperti kalau kita menanam sesuatu pohon mangga nah ada buah pertamanya. Nah, itulah buah yang sulung, buah yang pertama. Nah, jadi buah yang pertama ini itu menjamin ada suatu tuaian yang akan tuntas, akan menyeluruh. Jadi tidak hanya satu buah saja yang muncul, terus yang bunga-bunga yang lainnya tidak
tidak muncul ya. Tetapi di sini yang sulung berarti menunjukkan bahwa ada bukti atau jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa suatu saat nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita semua akan dibangkitkan dari kematian sama seperti Kristus dibangkitkan. Jadi kata sulung ini adalah yang pertama, memberikan jaminan bahwa selanjutnya akan ada orang-orang yang akan dibangkitkan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Bukan hanya diselamatkan untuk masuk surga, tetapi suatu saat nanti kita akan dibangkitkan. Nah, tetapi permasalahannya adalah ada orang-orang yang menganggap bahwa kebangkitan tubuh kita ini bersifat spiritual. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15:44, tubuh rohani. Jadi ada orang yang menafsirkan bahwa ini adalah kebangkitan secara spiritual, non-fisikal. Apakah demikian? Nah, Paulus sebenarnya dalam 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38 menjelaskan melalui ilustrasi tanaman dan biji. Ia menjelaskan bahwa biji yang ditaburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, jadi yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah bahwa di dalam tubuh manusia ini mengandung biji dari tubuh kebangkitan, sehingga setelah manusia mati, kemudian dari biji tersebut akan tumbuh menjadi manusia yang baru, bukan. Tetapi yang mau disampaikan Paulus adalah jika Allah dapat secara ajaib memberikan suatu pertumbuhan kepada biji yang kelihatannya kecil, yang tidak tumbuh, yang mati, maka Allah juga dapat melakukan sesuatu yang ajaib untuk membangkitkan tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, saya selama physical distancing ini saya berada di rumah, saya mencoba untuk melakukan menanam hidroponik. Nah, saya tertarik dengan menanam kangkung. Jadi saya beli bibit kangkung ya. Bibit kangkung itu seperti bibit kacang hijau. Nah, hidroponik kan adalah ditanam dengan air, medianya air. Jadi untuk di hari pertama sampai di hari yang ke-6 itu cuma ditaruh di keranjang ya, kemudian di situ ditaruh di bawahnya ada air biasa, kemudian ditaburkan biji dari kangkung tersebut. Nah, yang menjadi herannya adalah kok bisa ketika biji tersebut direndam dengan air, bijinya itu mengembang menjadi lebih besar. Kemudian hari keesokannya itu bertumbuh, mengeluarkan tunas sedikit. Kemudian beberapa hari membesar. Padahal itu tidak ada tanah, tapi ada air. Cuma hanya ada air. Nggak mungkin dong hanya dengan air saja kemudian bisa tumbuh gitu. Nah, saya melihat ya mungkin secara ilmu bisa dijelaskan. Tetapi saya mau melihat bahwa biji tersebut itu secara ajaib bisa tumbuh. Nah, sama juga dengan kebangkitan nantinya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membangkitkan. Tetapi pasti Tuhan dengan cara ajaib akan membangkitkan tubuh manusia. Walaupun sudah tinggal tulang belulang ataupun debu tanah karena terbakar ataupun yang sudah dikremasi dan sebagainya, saya percaya bahwa Tuhan akan dapat membangkitkan secara ajaib orang-orang yang mati untuk dapat hidup kembali, untuk hidup selama-lamanya, seperti ilustrasi biji tersebut. Nah, bahkan Paulus menegaskan di dalam Roma 8 ayat 11, di situ dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Allah melalui roh-Nya akan menghidupkan tubuh manusia yang fana ini. Itu dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 11. Tubuh manusia yang fana, yaitu ya seperti ini. Ya, karena Kristus juga dibangkitkan secara tubuh. Maka kebangkitan Yesus Kristus yang adalah fisik kita pun juga
akan mengalami kebangkitan secara fisik. Memang mungkin nantinya susunan tubuh kita, tubuh kebangkitannya akan berbeda dengan manusia lama kita ya, sebelum mati. Ya, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 Paulus mengatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi mungkin ada bagian dalam diri kita, tubuh kita yang dapat binasa nanti akan hilang, sehingga kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Selain itu juga Yesus pernah menyinggung dalam Matius 22 ayat 30 bahwa nanti tubuh kebangkitan itu tidak kawin mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, tetapi walaupun susunan kebangkitan tubuh kita itu berbeda dengan manusia sebelumnya, nah tetapi tidak tepat jika kita menyimpulkan bahwa tubuh kebangkitan itu non fisik ataupun hanya bersifat rohani, spiritual, yang karena adanya istilah tubuh rohani di ayat 44. Nah, memang Paulus menggunakan kata untuk tubuh manusia ini, ada tubuh rohani dan tubuh alamiah dengan kata aslinya. Tubuh rohani yaitu soma pneumatikon dan soma pisikon untuk tubuh alamiah. Tetapi itu bukan menunjukkan bahwa tubuh rohani ini adalah non fisik atau tidak bermateri. Karena kalau kita baca di dalam pasal 2 dan 3 dalam surat Korintus ini, Paulus juga memakai istilah manusia duniawi, yaitu psikos, dan manusia rohani, yaitu pneumatikos, tanpa indikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah manusia rohani itu adalah manusia non-fisik. Sama seperti saya mengatakan, marilah kita hidup menjadi manusia-manusia rohani. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita hidup non-fisik. Nah, sama seperti misalnya saya katakan, mari kita melakukan pekerjaan rohani. Apakah ketika saya mengatakan pekerjaan rohani, maka pekerjaan rohani itu tidak kelihatan, tidak berbentuk atau tidak memiliki fisik? Saya yakin tentu tidak. Ketika kita mengatakan pekerjaan rohani, pasti tentu juga ada pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Maka daripada itu, maksud dari manusia rohani ini bukanlah tubuh kebangkitan yang non fisik, tetapi manusia rohani ini adalah maksudnya adalah manusia yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Demikian juga dengan tubuh rohani ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 44, bukanlah tubuh non fisik, tetapi melainkan tubuh kebangkitan yang memiliki fisik yang nyata, yang real, yang bisa dipegang, bisa diraba, tetapi sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka disebut dengan tubuh rohani karena dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tubuh kebangkitan kita itu identik atau mirip dengan manusia sebelum kematian tersebut. Nah, jadi Allah tidak menciptakan manusia menciptakan tubuh yang baru ya, tetapi Tuhan akan mentransformasikan tubuh kita yang sudah mati, yang telah tertanam di dalam tanah ataupun yang sudah menjadi debu tanah, itu akan dibangkitkan kembali menjadi tubuh yang baru. Sama seperti kebangkitan Kristus. Bukankah kebangkitan Kristus itu juga memakai tubuh Yesus yang lama? Bukan berarti ketika Yesus disalibkan, kemudian mati dikuburkan, tiba-tiba mayatnya menjadi lenyap, kemudian tiba-tiba muncul tubuh Yesus yang baru. Saya percaya tidak. Tetapi tubuh Yesus yang lama lah itu. Nah, tetapi bagaimana cara Allah melakukannya? Kita tidak tahu. Pasti Allah dapat melakukannya secara ajaib untuk mentransformasikan tubuh kita yang lama menjadi yang baru. Seperti itu juga ketika dikatakan orang-orang yang belum mati ketika kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Tidak dikatakan mereka akan hilang lenyap tubuhnya, kemudian digantikan dengan tubuh baru, tubuh yang non-fisik. Tidak, tetapi diubahkan untuk mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang pasti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah janji kebangkitan. Dunia tidak dapat memberikan janji, tidak memberikan pengharapan yang pasti. Musuh yang terbesar sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui janji akan kebangkitan. Suatu saat nanti ketika kita mendapatkan kebangkitan, maka segala sesuatunya
kita sudah mengalami kemenangan. Di ayat 54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini suatu pengharapan yang luar biasa. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap keyakinan dan pengharapan ini? Di dalam Kolose 3 ayat 1-5 di situ dikatakan, saya akan bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, orang-orang percaya diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga saja, tetapi manusia diselamatkan mempunyai misi khusus. Setelah manusia percaya kepada Yesus, manusia tidak langsung mati, tetapi ada misi yang harus dikerjakan di dalam dunia ini untuk menjadi terang, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, bahkan menjadi terang, menjadi berkat kepada bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan. Nah, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi manusia. Ada banyak yang meninggal, ada yang banyak menderita, yang mengalami sakit penyakit, ekonomi anjlok, dan sebagainya. Tetapi kita melihat ternyata ada dampak positif dari ketika negara-negara melakukan kebijakan untuk lockdown ataupun physical distancing. Jadi membuat aktivitas manusia berkurang, kendaraan, pabrik, dan lain-lain itu dihentikan sehingga polusi udara itu menjadi berkurang. Dan dikatakan 25% emisi karbon itu berkurang akibat dampak daripada COVID-19. Yang tadinya Jakarta yang dipenuhi polusi, yang langitnya itu abu-abu, sekarang menjadi bersih dan langitnya menjadi biru. Ada di berbagai belahan dunia yang lainnya, ada binatang-binatang, ada burung-burung yang bebas berterbangan dan sebagainya. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Dunia yang mencoba untuk mengurangi emisi karbon dan untuk melakukan pengembalian penghijauan dan sebagainya agar dunia ini menjadi lebih dingin, tidak terjadi global warming dan sebagainya. Tetapi COVID-19 terjadi dan membuat itu menjadi lebih baik. Dan ternyata ada satu dampak yang positif. Tetapi yang mau saya sorotin bukan hal dampak positif itu, tetapi yang mau saya sorotin adalah ternyata dosa manusia membuat dunia ini juga ikut-ikutan menjadi kesulitan, menjadi terkutuk. Akibat dosa manusia penuh dengan keserakahan, keegoisan, tidak memperdulikan lingkungan dan sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini dikirim untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik lagi, ya. Bahkan kita sebagai orang Kristen pun kita terkadang mengabaikan kelestarian lingkungan karena kita berpikir nantinya saya mati, saya akan masuk surga sehingga bumi ini diabaikan begitu saja. Tetapi sebenarnya misi penyelamatan Allah, penebusan dari Yesus Kristus tidak hanya berfokus hanya untuk menyelamatkan manusia saja. Tetapi misi yang terbesar adalah mengembalikan manusia kepada tatanan kehidupan yang semula. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi untuk menjadi wakil Allah untuk memelihara kembali alam ini. Sehingga setiap kita yang ditebus seharusnya kita memiliki sikap hidup untuk kita melihat lingkungan itu, untuk kita memelihara lingkungan dan tidak mengabaikannya. Dan tidak egois, tidak serakah dan sebagainya. Di dalam skripsi saya juga membahas tentang keberadaan langit dan bumi yang baru, di mana langit dan bumi yang baru itu bukanlah dunia yang jauh di sana, tetapi bumi kita sekarang. Di mana bumi yang kita sekarang ini
tidak akan dihancurkan atau dilenyapkan, atau dengan kata lain dianihilisasi kemudian lalu diciptakan menjadi bumi yang baru, tidak. Tetapi sama seperti kebangkitan Kristus, bahwa bumi kita yang sekarang ini akan ditransformasikan, akan dibersihkan, akan dimurnikan menjadi langit dan bumi yang baru. Nah, sebenarnya ini penjelasan yang cukup banyak, karena ada banyak istilah-istilah di Alkitab yang mengatakan bahwa bumi ini akan lenyap, akan hancur, akan binasa. Tetapi ada banyak penjelasan yang menyatakan bahwa teks-teks itu tidak mengatakan, tidak secara literal mengatakan seperti itu. Bahkan di dalam ketika saya meneliti, ada banyak terjemahan LAI yang keliru. Bahkan pandangan ini juga didukung oleh banyak para teolog-teolog Injili. Nah, oleh sebab itu sikap dan perilaku ini kita itu sangat penting sekali. Ketika kita ingin menyongsong, mengantisipasi akan pengharapan kebangkitan tubuh yang kita akan hidup di langit yang bumi yang baru, maka kita harus membuang segala keinginan dunia yang penuh dengan hawa nafsu, keserakahan dan dosa-dosa. Nah, Paulus mengatakan itu sama seperti penyembahan berhala. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu itu, ke nafsu jahat, keserakahan, percabulan dan sebagainya, kita seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti penyembah berhala. Semua ini merusak manusia, tetapi bukan hanya manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya yang diselamatkan, kita tidak boleh hidup, kita tidak lagi hidup. Kita seharusnya tidak lagi hidup di dalam segala dosa-dosa tersebut. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Bukankah ini yang sudah saya bahas 2 minggu yang lalu? Bahkan bukan hanya kita melawan dosa-dosa ataupun nafsu kedagingan, keserakahan, tetapi bukan hanya kita menghindari hal-hal yang negatif saja, tetapi kita juga harus melakukan yang positif, yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, baik di dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam lingkungan bisnis, di tempat sekolah kita, keluarga kita, baik kita di dalam sosial, bermasyarakat, ataupun kita di dalam politik, ataupun hubungan kita bersama dengan lingkungan sekitar, entertainment, olahraga, dan lain sebagainya. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam segala aspek-aspek kehidupan. Dengan kita menunjukkan perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Maka Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin di tengah-tengah pandemi seperti ini, mungkin kita melihat ada tetangga kita yang memerlukan, ada yang mereka kehilangan pekerjaan, mari kita bantu mereka. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan saat ini. Ada banyak sekali di berita-berita, ada orang yang sampai tidak bisa makan, ada yang harus dililit utang dan sebagainya. Mari kita jadi berkat bagi setiap mereka. Jadi jangan hanya kita berpusing atau berfokus saja untuk kita melawan nafsu kedagingan kita saja, tetapi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan Allah, maka semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan, di mana kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi bukan berarti kalau bisnis, ya saya bisnis saja, tidak ada kaitannya dengan Tuhan dan sebagainya. Tidak, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, jika kita kaitkan dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang rohani. Sebagai penutup, kita melihat bahwa COVID-19 ini mengingatkan kita bahwa dunia yang ada saat sekarang ini
menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berharap kepada dunia ini yang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jaminan kepastian keselamatan. Bahkan janji akan kebangkitan tubuh yang akan kita peroleh kelak ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ini merupakan suatu berita yang sukacita, suatu berita yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah keadaan masalah pandemi corona ini. Nah, marilah kita hidup saat ini sambil kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, menantikan kebangkitan tubuh kita di langit dan bumi yang baru. Marilah kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan, berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Kita mendatangkan kerajaan Allah seperti yang didoakan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah permasalahan yang ada, bahwa suatu saat nanti ketika kita mati, kita diberikan janji ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan dibangkitkan kembali dan kita tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Biarlah perkataan ini boleh menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya ingin mengajak menutup akan firman Tuhan ini dengan lagu respon yang terambil dari KPPK 361, yaitu Hai Bangkit Bagi Yesus. Saya meminta tolong juga kepada para singer. Hai Bangkit Bagi Yesus, KPPK 361. Biarlah kita semuanya, setiap orang-orang yang percaya, yang diberikan jaminan bahwa akan dibangkitkan. Mari kita bangkit bagi Yesus. Mari kita bangkit untuk menyatakan akan karyanya di tengah-tengah dunia ini yang tidak pasti. Dan kita bangkit untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Hai Bangkit Bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Gelar tentara Tuhan, pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Bait yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Ada bahaya, tetap kau kuatlah. Bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidup kemenangan. Dan yang setia padanya dapat berkata mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Marilah kita bangkit untuk Yesus, untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan kepastian ini Tuhan, Engkau memberikan jaminan kebangkitan tubuh bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang luar biasa. Walaupun mungkin di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini,
yang membuat kami memberikan suatu penderitaan, memberikan kami ketakutan dan sebagainya. Tetapi biarlah berita ini boleh memberikan kami kekuatan dan penghiburan Tuhan, bahwa suatu saat nanti kami akan dibangkitkan, kami akan hidup di langit dan bumi yang baru, kami tidak akan mengalami kebinasaan, kami tidak akan mengalami sakit penyakit lagi, kami tidak akan mengalami penderitaan, kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa ini Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami yang masih hidup saat ini, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang sedang membutuhkan. Tuhan tolonglah memberikan kami mata untuk kami boleh melihat keadaan sekeliling kami. Mungkin kami yang bekerja, biarlah kami bekerja untuk memuliakan nama-Mu. Kami yang ada di dalam rumah, di dalam keluarga, sekolah dan sebagainya Tuhan. Tuhan biarlah pakailah kami untuk kami menjadi duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah segala aspek dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, kita akan memasuki warta jemaat. Ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi warta jemaat kepada setiap kita. Untuk kegiatan ibadah, kita masih belum tahu entah sampai kapan akan pandemi corona ini akan berakhir. Kita menunggu, kita berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir di Indonesia, dan saya berharap untuk kita boleh bersama-sama kembali beribadah ya, untuk kita boleh bertemu, bertatap muka tanpa dihantui oleh virus tersebut. Kemudian jemaat dihimbau untuk disiplin, setia, beribadah di rumah masing-masing ya, dan biarlah firman Tuhan, puji-pujian yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kemudian untuk sakramen pembaptisan, baik itu juga katekisasi, upacara penyerahan anak di bulan Juni, itu akan dimundurkan sampai kepada waktu yang belum ditentukan. Kemudian untuk persembahan, Bapak Ibu, saya memberikan informasi sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat mentransfernya melalui nomor rekening BCA atas nama Saukhoi, yaitu nomor rekeningnya 1710747918. Saya ulangi, nomor rekeningnya adalah 1710747918 atas nama Saukhoi. Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui rekening gereja. Kemudian juga alternatif yang lainnya adalah bisa mengantarnya langsung ke rumah majelis bendahara majelis, yaitu Saudara Timotius yang ada di samping gereja, ataupun majelis Ibu Muifa. Kemudian jika Bapak Ibu juga memerlukannya, kita sebagai hamba Tuhan juga siap untuk menjemput persembahan Bapak Ibu juga. Ya, kemudian juga untuk persembahan rutin, Bapak Ibu juga bisa menyisihkan juga setiap minggunya sampai ibadah menjadi normal, ataupun mungkin sebulan sekali bisa memberikannya kepada majelis bendahara. Ya, kemudian info ulang tahun untuk minggu ini, ada satu orang yaitu Bapak Suhardi Johan pada tanggal 26 April besok ya, pada hari ini maksudnya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan umur yang panjang, serta iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kemudian untuk firman Tuhan pada minggu depan, yaitu apa yang Anda perlukan waktu sakit, terambil dari Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17 yang akan disampaikan oleh penginjil Daniel Wilson. Ya, kemudian ada informasi tambahan, yaitu berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Lim Moy Huat, papa dari Saudara Agustiti, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dalam usia 68 tahun. Jenazah almarhum disemayamkan di rumahnya dan akan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 26 April
2020 di tempat pemakaman umum Yayasan Abadi Wajok. Kiranya setiap kita boleh juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga dari Agustiti, dan kiranya Agustiti juga seluruh segenap keluarga boleh diberikan kekuatan dan penghiburan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang untuk setiap jemaat untuk bangkit berdiri untuk menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah senantiasa kita berharap penuh kepada janji dari Yesus Kristus, janji keselamatan dan janji kedatangannya yang kedua kali akan membangkitkan setiap kita yang mati nantinya untuk hidup kembali, hidup untuk selama-lamanya. Dan kita bersyukur untuk janji ini, kita diberikan kekuatan dan sukacita. Dan biarlah kita juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan yang sempurna dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.